Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing info mengenai satu emiten yang terkait dengan batu bara yang akan bagi dividen dividen interim di awal bulan November ini. Emitennya apa? Ya, mari kita simak. Nah, ini ya. Mitra Bara Adi Perdana alias MBAB ya. Di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 92 ya, lalu memperoleh izin usaha pertambangan di tahun 2009 dan masuk ke bursa kita ya, alias IPO di tahun 2014. Oke, lalu di tahun 2015 dia masuk ya ke energi terbarukan nih, ke proyek pembangkit tenaga biomasa ya. Lalu juga masuk ke PLTS ya, pembangkit tenaga listrik surya di tahun berikutnya. Lalu melakukan akuisisi ya, perusahaan DBU, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di Muara Enim. Lalu kemudian tahun 2021 dia bersama dengan Masdar ya, Uni Emirat Arab, mengembangkan energi terbarukan ya, tenaga surya juga nih ya, dengan brand Solar Radiance. Jadi batu bara tapi mulai masuk ke industri energi terbarukan ya. Nah, secara garis besar segmen usahanya bisa dibagi dari pertambangan ya, lalu green energy ya, di mana di situ ada energi terbarukan, tenaga surya dan biomasa ya. Oke. Lalu ada agroindustri dan juga infrastruktur ya. Nah, yang tadi bersama dengan yang Uni Emirat Arab ya, mitra Masdar Mitra Solar Radiance, di mana sedang melakukan konstruksi ya, ini ya, di beberapa tempat ya, dan target operasinya nanti di tahun 2027 sebesar 300 megawatt peak ya. Lalu juga dia di bidang biomasa ya, sedang membangun pabrik ya, wood pellet ya. Wood pellet ini bisa dipakai untuk pembangkit listrik biomasa, juga memakai ini ya, wood pellet ya, atau bisa juga co-firing ya, di mixing antara wood pellet dan batu bara ya. Lalu ini ya, dia masuk ke tambak ya, budidaya tambak ya, di mana sedang melakukan konstruksi pembangunan juga dan diharapkan beroperasi di tahun 2024 ya. Oke, di awal tahun MBAP itu menargetkan ya produksi 2,3 juta ton ya batu bara. Nah, di ini ya, di berita tanggal 30 Agustus itu direksinya merevisi ya targetnya ya, dimana tadi sebelumnya kan 2,3 juta ton ya. Nah, itu diprediksi sampai akhir tahun jadi hanya 2 juta ton ya, dimana karena harga batu bara juga lagi turun ya, mungkin jadi perusahaannya menurunkan produksi. Oke, lalu kalau yang tadi pabrik wood pelletnya masih ini ya, masih sesuai rencana, di mana nanti beroperasi di tahun 2025. Begitupun dengan yang tadi tambak udangnya ya, itu juga masih sama ya, diproyeksikan akan beroperasi di tahun 2024. Ini data tahun 2022 sih ya, di mana MBAP itu selain menjual ke Indonesia dalam negeri, dia juga menjual ke luar negeri ya. Luar negeri yang paling banyak di tahun 2022 itu ke Korea Selatan ya, lalu ke Tiongkok. Nah, ini komposisi pemilikan sahamnya, di mana 60%-nya dimiliki oleh Wahana Sentosa Cemerlang dan 30%-nya oleh Wahana Batubara Indonesia. Jadi publiknya itu hanya 10% ya, berarti ya. Oke, sedikit ini kepemilikan publiknya. Oke, seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini atau yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga nanti untuk teman-teman ya. Ya, kita flashback ke tahun 2022, di mana revenue dari MBAP ini sangat tinggi ya, 6,6 triliun, itu naik 50% dibandingkan tahun 2021, dan juga profitnya
mencapai 2,66 triliun ya, alias naik 85% daripada tahun 2021. Nah, bagaimana di 2023-nya? Nah, ini 2023-nya turun cukup dalam ya, di kuartal 1 turun 74% dan di kuartal 2 lanjut ya, turun 83% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Oke, jadi kalau digabung ya dari Januari sampai Juni 2023 itu revenue-nya turun ya 45,9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Dan profitnya ya yang tadinya 1,7 triliun di tahun 2022 menjadi hanya 331 miliar alias turun 80,5%. Jadi sangat dalam ini turunnya ya. Nah, dengan laporan sampai Juni itu ya di setahun kan ini pernya MBAP di 9,52 kali ya. Termasuk tinggi ya jika dibandingkan tahun 2022, 21 maupun 2020 ya. Oh, ini masih terusnya ya. Ini paling tinggi saat ini nih 9,52 ya. Karena di 6 tahun terakhir tuh hanya di antara 3 sampai dengan 8 kali ya. Jadi udah termasuk tinggi nih. Dan PBV-nya 2,11 ya, itu termasuk tinggi juga ya dibandingkan histori 6 tahun terakhir. ROE-nya tinggi 21,65% dan hutangnya cukup sedikit ya, sangat sedikit malah bisa dibilang ya, karena daerahnya 0,18. Nah, kalau kita bandingkan dengan average subsektor di oil, gas, and coal ya, di mana PR-nya itu 7,82. Nah, lagi-lagi si MBAP ini termasuk tinggi nih, 9,52 ya. Oke, PBV-nya di 2,13 ya rata-rata ya, mirip-mirip di rata-rata subsektornya. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan perusahaan batubara lainnya ya? Nah, bisa dilihat sini PR-nya juga paling tinggi ya di antara Adaro, ABMM, Encol dan sebagainya ya. PBV-nya juga termasuk yang paling tinggi ya. Dia hanya kalah dari Encol ya. ROE-nya juga tidak superior ya dibandingkan saham batubara lainnya, paling kecil nih di antara 7 perusahaan batubara ini ya. Jadi bisa dibilang MBAP cukup terlihat mahal ini kalau dibandingkan Adaro, ABMM, Mcol, KKGI, TMG dan PTBA. Bagaimana menurut teman-teman, apakah sependapat dengan saya dibandingkan perusahaan batubara lainnya, MBAP ini saat ini ya terlihat lebih mahal ya secara rasio per PBV maupun ROE-nya? Silahkan tuliskan komentar teman-teman ya di kolom komen. Nah, ini chart dari MBAP di mana terlihat dari bulan September nih ya, itu turun terus ya, downtrend, dan saat ini bisa dibilang sideways lah ya sejak bulan Juli Agustus ya, sideways di antara harga 5.000 sampai dengan 5.750 ya. Nah, ini histori dari dividen MBAP di mana tahun lalu itu sangat jumbo ya, di mana dia membagikan total dividen sebesar 1.990 rupiah ya. Ya, itu dividen payout ratio-nya besar ya, 91%. Di mana kali ini dividen interimnya ya, itu cum date-nya 1 November 2023 dan hanya 245 rupiah ya. Kalau tahun lalu kan dividen interimnya ya 22 September itu di 1000 ya. Sekarang hanya 245. Wajar ya karena profitnya turun berapa tadi? 80% ya dibandingkan tahun lalu. Nah, jika menggunakan harga penutupan kemarin ya di 5.250, berarti dividen yield-nya 4,66%. Masih lumayan ya, 4,66% ya. Itu baru dividen interimnya ya. Dividen finalnya biasanya di bulan apa nih? Juni ya. Juni ya. Biasanya dividen finalnya akan dibagikan di bulan Juni. Nah, dividen interim ini dividen payout ratio-nya berarti 88,8% dari total laba dari Januari sampai Juni 2003. Jadi masih lumayan royal ya perusahaannya. Nah, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah MBAP ini layak dibeli ya, atau kita tonton saja, kita lewatkan saja dividen dari MBAP dan mengejar saham-saham batubara lain tadi ya, yang Adaro, apalagi tadi, ABMM, Mcol, KKGI.
Silahkan tuliskan komentar teman-teman ya. Oke, begitu saja video dari saya kali ini. Salam jelata.